Ini udah jam berapa? Kurang 10 menit lagi telat. Aku harus cepat siap-siap. Aduh, mana ya bajuku? Kurang apanya? Oh, udah gak ada. Semoga belum telat. Masih ngantuk. Apa aku tidur lagi ya? Selamat pagi anak-anak. Buka buku kalian halaman 55. Bapak akan menjelaskan materi. Mari. Oke, jadi di halaman itu dijelaskan tentang perkembangan hidup manusia. Siapa itu? Malah tidur-tiduran di kelas. Sini, Anya, maju ke depan. Kok malah tidur? Saya. Aduh, maaf Pak. Saya masih ngantuk. Hahaha. Lihat dia dihukum disuruh ke depan. Oke, kamu di sini saja sampai jam istirahat. Iya Pak. Oke, kita lanjut pelajaran. Lihat mukanya ngakak banget. Iya. Aduh, kakiku capek berdiri terus. Lihat tuh ada si Anya. Kita aja dia pas dia lewat. Oke. Lihat tuh si Junun habis dihukum sama guru. Iya tuh, rasain. Hahaha. Kok tega banget ya mereka. Itu siapa? Kok kenapa
nangis tadi? Gimana ya dia? Kenapa kamu? Selamat pagi, Bu. Ada apa ya? Oh, nggak apa-apa kok. Ibu mau tanya, tadi kenapa kamu nangis? Oh, itu nggak apa-apa kok, Bu. Emang kenapa ya? Yang benar. Sebenarnya, jika... Apa? Norika, jika Fumi ke BK sekarang. Aduh, ini kenapa kok bisa dipanggil BK? Jika gimana nih? Aduh, kok bisa sih dipanggil BK? Kenapa ya? Jika Norika, Fumi, apa yang kalian lakukan kepada Anya, hah? Bapak sangat kecewa kepada kalian. Gimana ya? Maaf, Pak. Jika kalian ulangi lagi, Bapak tidak akan memaafkan kalian. Gara-gara tuh anak kita masuk PK. Awas saja ya kamu. Hah. Yuk cari dia, sebel banget aku sama dia. Awas saja kalau ketemu ku. Dia. Yuk cari dia. Yuk. Nah itu anaknya. Ketemu juga. Anya, oi. Jika, kenapa ya, Jika? Gara-gara kamu aku masuk PK. Kamu itu bikin orang kena aja. Awas kamu. Mikirlah, orang kayak kamu lapor-lapor PK. Jelek itu, culun. Jika, Kalau kamu lapor-lapor PK lagi, awas kamu. Aku bunuh. aduh, jika begini ya. Udah, pulang aja. Jika kok jadi gini? Kenapa cuma terus? Apa aku sendiri aja ya? Kayaknya lebih bagus. Kayaknya ini adalah cara yang terbaik. Siapa di sana? Ngapain di situ? Oh, tolong, jangan di situ. Oh, Iya, coba guru. Gimana ini? itu hanya ngapain sih di sana? Masa dia mau bunuh diri? Gak mungkin lah. Aduh, gimana ini kalau ketahuan? Bapak kok di sini? Kamu ngapain di sana? Lah, ngapain aja ngasih panggilan sekolah? Mencurigakan. Coba aku ikutin.
Kamu ngapain ada di atap sekolah malam-malam? Seharusnya kamu jam segini sudah pulang. Anu, nggak apa-apa kok, Pak. Atau kamu sebenarnya mau mencoba untuk bunuh diri? Enggak kok, Pak. Halah, alasan aja. Jelas-jelas tadi saya lihat kok. Gak mau tahu, pokoknya kamu sama orang tuamu besok harus datang ke ruang BK untuk menemui saya. Baik, Pak. Oke, saya tunggu di ruang BK besok pagi. Jika tidak datang, kamu akan diskors selama 1 bulan. Sudah, pulang sana. Aduh, semoga adikku gak apa-apa. Semoga dia nggak melakukan hal konyol seperti itu. Dasar anak zaman sekarang. Adikku, kamu gak apa-apa kan? Ayo pulang sekarang. Mana anak-anak itu? Jam segini belum pulang, Kak. Padahal udah disiapin makan malam. Dah, ayo masuk aja, Dik. Makan, habis itu istirahat. Bagus, dari mana aja kalian? Dari tadi dicariin malah baru pulang. Dah, makan sana dulu. Enaknya bilang sama ibu enggak ya kalau besok pagi disuruh ke BK. Ya udahlah, nggak apa-apa daripada diskors. Besok pagi disuruh ke BK sama Pak Guru. Kalau nggak kesana nanti aku bakal diskors selama 1 bulan katanya. Mama besok kesana ya. Kan kamu ngapain di sekolahan kok sampai kena BK pula? Ya mama besok datang, tapi kamu kalau buat masalah lagi, awas kamu. Mama bakal hukum kamu. Jadi begini, Bu. Anak ibu sudah melakukan percobaan bunuh diri. Apa? Rasain tuh, mampus. Itulah karmanya buat kita masuk BK juga. Apa-apaan kamu? Kenapa? Kenapa kamu mencoba untuk bunuh diri? Ibu gak ngajarin seperti itu. Ibu gak suka loh kalau kamu gitu. Awas saja kamu. Kalau kejadian lagi, dah gak mau tahu, pokoknya kamu yang nanggung. Dah, ibu mau pulang dulu. Awas saja kamu. Enak kali Pak, jam kos cekik-cekik gini. Iya, seru kali. Lihat tuh, ada yang habis kena PK. Kenapa ya dia nggak diskors saja? Udah lebih baik diskors. Kenapa? Kenapa hidupku seperti ini terus? Aku tak tahan sama ini semua. Apaan sok sedih-sedih gitu? Gua aja kena BK biasa aja. Lo kasih paling sedih. Memang dengan gitu kita kasihan sama kamu. Gak. Udah pakai acara mau bunuh-bunuh diri. Memang seberat apa sih masa lalu itu? Cukup. Cukup. Kenapa mereka selalu memperlakukanku seperti itu? Apa salahku sama mereka? Aku harus berbuat seperti apa? Yuk ke kantin yuk. Tunggu.
Kenapa dia punya aku terus? Kita kerjain dia yuk, kunciin dia di kamar mandi. Aku harus kuat. Ya, aku harus kuat. Ya, ini kok pintunya gak bisa dibuka. Kenapa ini? Apa yang terjadi? Kok gak bisa dibuka ini? Duh, gak bisa dibuka. Harus pakai cara apa ini? Dobrak aja kali ya. Akhirnya bisa keluar. Capek kali. Rencanaku gagal lagi. Aku harus balas dendam apa lagi ya sama dia. Masa kemarin Anya mau bunuh diri? Ngapain dia bunuh diri? Kenapa alasannya? Nanti kalau pulang sekolah aku mau tanya ke dia. Oke anak-anak, pelajaran hari ini sudah selesai. Selamat sore semuanya. Kalian boleh pulang ya. Baik, Pak. Akhirnya pulang. Mana ya bajuku? Nah, ini dia. Udah pulang. Abang mau tanya, memang kemarin kamu mau bunuh diri kah di sekolahan? Abang tahu loh. Kenapa? Sebenarnya Apa? Ternyata kamu sama ini dibully. Kok bisa? Siapa yang bully kamu? Gak mau tahu, pokoknya abang mau cari yang bully kamu. Bisa-bisanya dia bully kamu. jangan, gak usah. Kenapa? Aku gak mau masalah ini jadi lebih besar. Sudah kalau gitu, kalau dia bully lagi bilang abang ya. Kalian tahu gak sih kalau gue kemarin habis ketemu sama cowok ganteng, tapi cowok ganteng itu sama si Anya sih. Apa itu pacarnya Anya ya? Mungkin tuh, mungkin. Bentar, gue ada videonya kok. Di sini gue tunjukin. Tapi menurut gue sih nggak cocok ya. Bisa cocok sama Lucy, Fumi, atau Norika. Iyalah, gue lebih cantik kali dari Anya. Apa kita buat rencana biar dia sama cowoknya nggak usah deket lagi? Itu bagus. Besok kita ajak dia ke atap sekolah. Terus kita bully dia. Lo kemarin sama siapa? Sama cowok. Lo gak pantas kali sama dia.
lebih cocokkan gua. Cowok? Siapa ya? Halah, gak usah pura-pura gak tahu kamu. Gua kemarin jelas-jelas lihat. Yang mana? Aku gak tahu loh. Alasan aja. Ayo, hajar dia aja. Berani gak dia bohong? Rasain tuh. Sakit. Udah. Stop. Gak. Ya, intinya lo harus jauhin cowok itu. Kalau nggak, awas. Ya, jauhin biar bisa pacaran sama gua. Tega banget mereka. Padahal itu kakakku. Tega banget mereka. Udah, masuk aja. Stres. Gimana ini? Apa ini saatnya? Awas kalian semua, aku bakal balas dendam. Nantikan aku. Tunggu aku. Aku akan membunuhmu. Ternyata benar kata Cika, cowoknya ganteng woy. Salting. Apa aku rebut aja ya dari Anya? Ntar aku deketin Anya terus rebut deh. Aku harus buat rencana biar satu persatu dari mereka merasakan apa yang kurasakan. Tapi apa ya rencananya? Aku tahu Fumi kan suka sama kakakku. Aku telepon dulu dia. Anya, ngapain? Halo? Jadi gini Fumi, aku mau kenalin kamu sama cowok yang tadi sama aku. Katanya kamu suka sama dia. Yaudah aku putusin demi kamu. Besok aku ajak kamu ke rumahnya, mau? Cuma kenalin aja. Beneran? Mau, aku mau. Besok habis sekolah ya. Kalau aku bisa nanti aku telepon lagi. Makasih Anya udah putusin dia demi aku. Kamu sekarang bestiku ya. Dadah Anya, besok aku telepon lagi ya. Ya, seneng banget aku. Akhirnya punya pacar. Yeay. Hah, mana sih Fumi? Dari tadi dicariin nggak ada. Mungkin di atas, coba aja. Nah, di situ rupanya. Fumi, sini. Anya, ada apa? Sini Fumi, aku mau kasih tahu kamu sesuatu. Kasih tahu apa? Sini, ikut aja.
Nah, jadi gini Fumi, kamu nggak bilang Jika atau Norika kan kalau aku ngajak kamu ke rumah cowok itu? Enggak kok, enggak. Emangnya kenapa? Enggak apa-apa kok, takutnya dia iri kalau kamu yang dapet dia, bukan yang lainnya. Lebih baik jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Oke, Anya. Rencanaku berhasil lagi. Oke anak-anak, pelajari ya yang sudah Bapak ajarkan tadi. Bila tidak paham, bisa tanya Bapak ya. Dan kalau sudah paham, kalian boleh mengerjakan tugas dari Bapak halaman 125 sampai 127. Nanti jangan lupa untuk dikumpulkan ya. Baik, Pak. Udah gak sabar mau balas dendam ke Fumi. Mau aja dia ditipu, padahal itu kakakku. Oke anak-anak, kalian boleh pulang ya. Selamat sore. Halo, Kak. Ibu sakit, Kak. Kakak bisa kesini nggak? Untuk beberapa hari ini, Kakak di sini untuk jagain ibu. Soalnya aku ada kerjaan. Apa? Ibu sakit? Kenapa? Kok bisa? Iya, nanti aku sama Fumi ke sana. Tunggu dulu, ntar secepatnya bakalan ke sana untuk jagain ibu. Tunggu ya. Iya, Kak. Secepatnya ya. Fumi, 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 ibu mau ngomong sesuatu. Ngomong apa ya bu ya? Jadi gini, karena nenek sakit dan nggak ada yang merawat, sementara waktu kita pindah ke rumah nenek dulu ya untuk merawat nenek. Alah, padahal aku ada janjian loh sama temenku mau ke rumahnya. Bisa ditunda dulu nggak nak? Soalnya penting banget ini. Ya sudah, besok-besok aja aku jadinya ke rumah temanku. Tapi jangan lama-lama ya di sana. Aku teleponannya dulu. Hanya, nanti sore nggak jadi ke sana. Tiba-tiba nenekku katanya sakit, jadi aku harus ke sana. Besok kalau aku udah pulang ke rumahnya. Loh, kok mendadak? Ini udah aku bilangin loh ke orangnya, masa nggak jadi? Ya sudahlah, nggak apa-apa, dibatalin dulu. Ntar kalau udah sembuh kesana ya, jangan lupa. Kenapa? Udah siapin rencananya. Alah. Awas saja kau Fumi, kau akan makin menderita. Nek, gak apa-apa kan Nek? Gak apa-apa kok Ju, cuma nenek kelelahan aja akhir-akhir ini. Ya sudah, kalau gitu nenek minum obat dulu, habis itu tidur ya. Iya Ju. Akhirnya
lakukan ini. Jangan bilang siapa-siapa. Akhirnya. Mimpi apa barusan itu? Fumi, itu Fumi. Dia gak apa-apa kan? Ya Allah, mimpi kok gini. Apakah ada pertanda buruk? Ya Allah, semoga itu hanya sekedar mimpi saja. Semoga nggak jadi kenyataan. Bro, kita nanti izin pulang ya. Soalnya Fumi kan juga sekolah. Dan aku harus kembali kerja. Iya, nak. Bu, kami pamit ya. Iya, hati-hati di jalan. Fumi, jaga diri ya. Nenek takut kenapa-napa sama kamu. Iya, Nek. Akhirnya sampai rumah. Fumi udah datang belum ya? Coba aku telepon dulu dia, kali aja dia udah datang dari rumah neneknya. Anya telepon. Halo? Fumi, udah di rumah belum? Udah nih, baru aja pulang. Buat ke rumah dia besok aja ya, aku masih capek. Habis sekolah, besok langsung ke sana, sore-sore. Rencana balas dendamku akan makin dekat. Rasain itu. Ku taruh pisau ini di bagasi. Aku taruh sini aja biar dia gak curiga. Aku harus cepat-cepat. Aku sudah tidak sabar. Ayo Fumi, cepat. Iya Anya, tunggu dulu. Hati-hati Anya, turunkan kecepatannya. Awas nanti nabrak. Untung masih selamat. Iya, selamat. Itu aku. Kalau kamu, mending mati. Kamu tahu ini apa? Ya, pisau. Rasakan ini.
ada seorang pun yang tahu. Balas dendamku tidak sampai sini saja. Aku akan membunuh dua temanmu yang lainnya. Aduh. Sangat disayangkan ya nasibmu. Dasar lemah. Dengarkan aku akan membunuh teman-temanmu. Upsi, sebenarnya aku gak mau membunuhmu, tapi kau yang memulai duluan. Lagian salah sendiri. Rasakan ini, aku bakar kamu. Akhirnya balas dendamku saat ini tercapai. Hanya tinggal 2 orang dan hidupku akan bahagia. Nak, Fumi, kamu kemana nak? Sudah jam segini belum pulang-pulang. Ibu kangen. Kamu gak kenapa-kenapa kan di luaran sana? Ibu sedih. Nak, kamu kemana nak? Sudah berhari-hari kamu gak pulang. Ibu kangen. Ibu juga udah pasang banner buat kamu kemana-mana, tapi gak ada hasil. Kemana kamu? Missing Fumi buta ba? Apa itu? Kok warna hitam? Gimana pembunuhku? Tidak, hantu. Gimana pembunuhku? Fumi, kamu kemana? Sekarang di sini cuma tinggal berdua. Kami kangen sama kamu. Kamu kapan balik? Berarti balik. Yang ada, lu akan mati satu persatu. Target selanjutnya, Norika. Aku pusing banget habis kejadian waktu itu. Dengan luka ini, semoga teman-teman juga gak curiga sama aku. Duh, waktu itu aku nekat banget sih. Kenapa harus begitu? Rencana apa lagi ya yang harus aku lakukan untuk membunuh salah satu dari anak-anak itu? Mereka telah keterlaluan padaku. Adik, kenapa kepalamu diperban seperti itu? Kenapa kamu nggak bilang ke kakak? Kenapa itu? Alah, santai aja bro. Ini cuma luka kecil habis kena batu kemarin. Bikin panik aja. Kira kamu dibully lagi sama temen-temenmu itu. Kalau dibully lagi, bilang abang ya. Abang akan bantu. Santai aja lah bang. Tak kenapa-napa kok aku. Oh ya udah kalau gitu. Nanti malam abang ajak ya ke konser air disco yang ada di lahan kosong di sebelah sana itu. Katanya ada artis bagus di sana dan kamu pasti suka. Daripada kamu sedih terus. Artis bagus apa nih ya? Apa aku kenal? Apa aku tahu lagunya? Ya udah, siap bos. Aku mau. Jangan lupa nanti malam ya. Aku tunggu.
Kalian sedih atas kematian Fumi. Kali ini salah satu dari kalian akan mati. Fumi, kamu kemana Fumi? Aku harap kamu sekarang kembali. Kami kangen denganmu. Aku pengen bareng lagi samamu, Fumi. Sebentar ya Cika, aku izin dulu ke kamar mandi. Sudah kebelet nih. Notif apa ini? Kok sepertinya banyak banget. Aku mau cek nih. Pesan dari siapa ini? Kok pesannya seperti ini? Ya Allah, ini siapa? Kok isi pesannya seperti meneror begitu? Kenapa begini? Siapa ini? Jika ayo kembali ke kelas, perasaanku nggak enak nih di sini. Daripada kita di sini juga nggak ngapa-ngapain kan? Ya udah, nggak apa-apa. Ayo. Aduh, pesan ini lagi. Apa salah kepadanya? Siapa dia? Apa aku kenal? Kenapa aku meneror aku? Kok kayak ada yang liatin aku? Nah, tidak ada siapa-siapa. Tadi apa? Apa cuma perasaanku aja? Udah mau pulang aja daripada di sini lama-lama. Lagi pula kan mau maghrib. Aku harus cepat-cepat pulang. Aduh, pesannya makin banyak. Ini dari siapa sih sebenarnya? Atau orang jahil yang begini? Tapi dia dapat nomorku dari mana? Aduh, aku jadi takut nih kemana-mana. Harus ada temannya nih kalau keluar. Hah? Kok ada suara cewek nangis nih? Mana suaranya dekat banget? Apa di depan tirai ini ya? Apa aku buka aja ya? Kali aja dia butuh pertolongan. Aku akan membunuhmu. Dia siapa? Tapi untungnya cuma mimpi. Tapi kenapa mimpiku serem sekali? Hah? Siapa yang ketuk pintu malam-malam? Apa itu ibu yang udah balik dari luar kota? Coba aku cek, kali aja beneran ibu. Iya, sebentar, tunggu dulu. Hah? Ada orang yang ketuk pintu. Lah tadi apa? Apa aku cuma salah dengar? Siapa sih sebenarnya? Kan, gak ada orang lagi kan? Mau saja, kalau sekali lagi diketuk dan ketangkap, aku kebukin ntar. Lihatlah. Aku bunuh kau. Jika kemarin ada seseorang yang nyuruh aku. Dia ngirim banyak pesan. Terus malamnya ada yang ketok-ketok pintu, tapi pas aku buka gak ada orangnya. Aku takut banget. Wah, aku gak percaya. Mungkin itu bocil jahil yang ada di komplekmu. Awalnya aku juga mikir itu, tapi kayaknya ini teror asli deh. Soalnya ya aku juga dikasih pesan gitu.
Yaudah, kan nanti guru rapat dan kita pulang cepat. Aku nanti ajak kamu refreshing biar gak kepikiran sama teror itu. Pasti kamu juga takut sendirian kan di rumah? Tahu aja kamu. Makasih ya Jika udah mau ajak aku refreshing. Permisi, selamat siang. Mbak, reservasi atas nama Jika. Selamat siang, selamat datang. Reservasi atas nama Kak Jika langsung masuk ke dalam ya. Terima kasih. Baik, Kak. Dia aktif atau halusinasiku aja? Gak mungkin. Norika, kamu kok kenapa-napa Norika? Kenapa mukamu seperti itu? Kenapa ekspresimu seperti itu? Gak kenapa-napa Jika, gak kenapa-napa. Cuma kaget dikit aja tadi. Ya udah kalau gitu. Duh, ini kejadian aneh banget menurutku. Makasih ya udah ajak aku refreshing hari ini. Aku udah lebih rileks sekarang. Semoga aku udah gak diteror lagi ya malam ini. Iya Norika, jaga diri baik-baik ya. Aku mau pulang dulu sekarang. Bye-bye. Iya, hati-hati. Aduh, seneng banget hari ini udah ditraktir Jika. Dan semoga udah gak diteror sama siapapun. Ayo Norika, semangat. Duh, siapa sih yang menyebut malam-malam? Ganggu banget suaranya. Awas aja dia. Ganggu orang lagi seneng aja. Ternyata dia. Aku harus segera lari. Mau kemana kamu? Aku akan membunuhmu. Aduh, kepala aku pusing banget. Itu tadi apa? Kok banyak sekali? Aduh, mana kebelet lagi? Udah, sekalian sembunyi di sana aja. Aku takut keluar. Sekarang kamu akan mati di tanganku. Norika, satu-satunya sahabatku saat ini. Norika, sabar ya Jika, sabar, terima. Norika udah gak ada. Kami juga sedih. Iya, sabar. Terima ya semuanya kalau Norika udah gak ada. Kalian harus ikhlas dan tabah ya. Sekilas info, telah terjadi kematian pada desa Sakura waktu dini hari. Korban berinisial NK, salah satu siswi dari SMA Sakura, ditemukan tewas akibat pendarahan yang terjadi di kepalanya. Dan untuk saat ini, polisi belum menemukan barang bukti apapun yang berkaitan dengan hal ini. Tapi hal ini menjadi heboh di kalangan masyarakat setempat. Apa penyebabnya dan bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Berikut kesaksiannya. Baik, saya reporter di tempat kejadian akan mewawancarai Ibu Martini selaku tetangga dari korban. Kenapa hal tersebut dapat terjadi? Baik Ibu,
Bagaimana hal ini dapat terjadi menurut kesaksian ibu? Waduh mas, paling ki kejadian guru-guru yo kemana-mana iki. Guru-guru ini ibu pas meninggal. Jadi ini kena skizofrenia. Yo paling penyebab kematian ini guru-guru penyakit iku. Lalu aku ngerti nih pengen ini guru dewe kadang yo teriak-teriak dewe. Jadi aku yo risih tapi yo piene untung aku dewe. Ya wes mas, ngono ae aku ngerti nih. Baik, terima kasih. Sekian sekilas info dari kami. Kami akan selalu update pukul 10, 12, dan 4 sore. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, aku seneng banget ibu udah balik dari luar kota. Aku khawatir di sini sendirian. Gak ada yang nemenin. Ibu jangan kemana-mana lagi ya. Ibu cuma satu-satunya bagiku. Iya. Dasar stres sama omongan dewe, goyo-goyo dewe. Penyakitnya makin parah iki. Ini aku kudu piye lah. Kok kali ini kerjaanku gampang banget. Gak serempet sama seberbahaya waktu Fumi dulu. Aduh, Norika, kamu kok gak bisa tahu kalau aku siapa? Udah terlihat jelas. Aku hanya kerjaanku gampang banget. Yang pertama cuma ngirim teror lewat HP. Yang kedua cuma mengikuti dia dari belakang waktu pulang sekolah. Yang ketiga cuma ketok-ketok pintu dari atas. Yang keempat cuma nyapu di depan rumahnya. Yang kelima cuma di kamar mandi dan nunggu dia. Pak supir, nanti kita belok di kiri dulu ya sebelum pulang. Baik, Non. Ke kiri pak, ke kiri. Ya, benar, lurus terus pak. Ya, berhenti. Pak, tunggu sini dulu ya. Aku akan taruh kamera di sini. Kali aja bakal tahu siapa yang meneror Norika selama ini, dan bisa jadi barang bukti nantinya. Anak-anak, cepat kerjakan tugas dari Bapak tadi. Kalau enggak, nanti Bapak kasih 0 kalian. Biar kalian gak lulus dari sekolah ini. Cepat kerjakan sebelum waktunya habis. Baik pak, segera kami kerjakan. Awas saja ya kalau sampai ada yang gak selesai. Bapak tunggu 1 jam dari sekarang. Siapa pula ini? Halo? Pak Jiro, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya hanya mau menginfokan anak-anak selama seminggu ke depan akan libur ya, karena sekolah akan dicek oleh pihak kepolisian karena kasus Norika kemarin. Apakah ada barang bukti yang dapat ditemukan di sekolah atau bisa saja di rumahnya? Sekarang rumahnya sedang dalam pengecekan. Baik, terima kasih. Anak-anak, Bapak dapat info dari sekolah bahwa kalian akan libur 1 minggu karena ada pengecekan tentang Norika di sekolah. Waktu ini digunakan untuk belajar ya, bukan untuk main-main. Dan untuk tugasnya, jika sudah dapat dikumpulkan di meja Bapak. Tugas ini tidak ada tambahan waktu. Jadi kalian harus selesai jam pelajaran sekarang, bukan minggu depan. Mengerti?
Menurut Bapak, gimana dengan kasus ini? Apakah ada rencana pembunuhan di balik kasus ini? Apa memang kecelakaan biasa saja? Tapi saya juga curiga, mungkin ini juga ada sangkut pautnya dengan pembunuhan. Saya tidak bisa bilang langsung bahwa ini adalah sebuah kasus pembunuhan sebelum mendapatkan bukti-bukti yang konkret. Tapi besar kemungkinan kasus ini hanya kecelakaan biasa saja yang terjadi karena kelalaiannya sendiri dan bisa juga karena penyakit yang dideritanya. Anak-anak, sekian yang dapat Bapak sampaikan pada pembelajaran kali ini. Dan sekarang waktunya pulang. Silahkan pulang dengan tertib dan semoga selamat sampai rumah ya. Terima kasih dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Selamat datang di Sakura Salon. Ada yang bisa kami bantu? Mungkin untuk mengganti model rambut, kami akan selalu membantu kakak dalam berbagai permasalahan rambut. Saya kesini ingin mewarnai rambut saya dan merapikan sedikit model rambut saya. Apakah bisa, Kak? Tentu saja bisa, Kak. Mari masuk ke dalam. Wah, di sini bagus banget. Pasti jika juga bakal tahu kalau ini aku. Besok aku harus bisa menjalankan rencanaku. Bapak Ibu guru semuanya, kami mohon untuk kerjasamanya dalam mencari apakah ada barang-barang bukti yang terkait dengan mereka di sekolah ini. Kami juga sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah memberikan izin kepada kami untuk melakukan pengecekan di sini. Nampaknya nggak ada barang bukti apapun di ruangan ini. Dijauh sama tempat ini. Enggak, aku harus lupakan itu. Halo nak, kamu udah sampai ke tempat kerjanya? Ya bu, sebentar lagi sampai, sabar. Ada orang. Permisi mbak, mohon maaf, kenapa ada di sini? Apakah mbaknya ini adalah pekerja di sini? Mohon maaf sebelumnya. Aku harus apa? Aku harus gimana? Pas aku ketahuan sebelum menjalankan rencanaku. Aku harus ganti rencana. Mbak. Iya mbak, saya baru bekerja di sini. Ini baru mau masuk. Apakah mbaknya juga bekerja di sini? Atau baru seperti saya? Hehehe. Kalau aku juga baru bekerja di sini, berarti kamu juga sama ya baru bekerja di sini. Kalau gitu semoga kita bisa kerja sama bareng-bareng. Iya. Ayo kita coba masuk bareng-bareng ya. Oh iya, BTW, nama kamu siapa? Nama aku Anna. Kalau namamu siapa? Nama aku Maya. Aku tinggal di kota sebelah. Aduh, Anna, ini gimana masuknya? Aku malu banget. Ini harus gimana ya? Anna, kamu dengarkan aku gak sih? Ini gimana masuknya? Aku gak bisa nih. Oh maaf Maya, aku tadi melamun. Kalau gitu, apa kita coba ketuk pintunya aja atau nyalain belnya? Aku kepikiran tentang Alika. Aku harus bisa mengungkap kasusnya. Hah? Mama? Kenapa Mama nelpon? Halo Ma? Halo nak, Mama udah ngerekrut pembantu baru buat kamu agar pas Mama pergi, kamu bisa lebih cepat siap-siapnya. Mama ada pekerjaan penting 3 minggu ini. Maafin Mama ya. Mbaknya mungkin sebentar lagi juga datang. Ditunggu aja.
Oh iya Ma, gak apa-apa, aku tutup ya teleponnya. Iya nak. Kenapa ada 2 orang di depan? Apa mungkin kamu ya? Aku harus ke sana. Mohon maaf, kedatangan kalian mau ngapain ya? Apa ada hal yang penting? Atau kalian temannya Non Cika? Oh maaf, kami pembantu baru untuk Non Cika kak. Kami baru aja direkrut untuk kerja di sini. Untuk memastikannya, kakak bisa bilang ke Non Cika. Baik, tunggu sebentar ya, saya akan bilang ke Non Cika. Permisi Non, ini untuk sarapannya ya. Iya Mbak, terus itu aja, nanti aku makan. Oh ya Mbak, jangan lupa ya untuk membersihkan kamar saya di sini. Siap. Iya Non. Oh ya Non, katanya ada 2 orang di depan yang Non rekrut jadi pembantunya Non. Apa benar Non? Saya jadi langsung memberi izin masuk. Takutnya orang-orang itu nipu. Pembantu itu direkrut mama saya untuk menjaga saya waktu ia pergi. Gak apa-apa Mbak, aman, suruh masuk saja. Kalian sudah boleh masuk. Habis ini langsung ganti baju dan mulai bekerja ya. Selamat datang di tempat istirahat para pekerja. Di sini kita bisa tidur, bermain bersama, dan berdiskusi bersama di sini. Semoga kalian betah ya. Sebenarnya tempatnya hanya 1 ruangan ini, tapi kami sangat betah di sini karena banyak fasilitas lain yang lebih dari ini dapat kita dapatkan, seperti makan mewah ataupun bonus yang besar. Mbak, bodyguard, hari ini saya mau keluar. Tolong siapkan mobil saya yang biasa saya gunakan untuk bepergian. Dan Mbak, tolong membereskan rumah dan sebagian memasak. Pokoknya nanti saya ke rumah harus sudah bersih dan makanan sudah ada. Mengerti? Baik Non, segera kami kerjakan. Mudah banget aku sudah berhasil sampai titik ini. Aku harus membuat rencana lagi agar membahayakan Cika. Mas, kalian udah selesai ngecek mobilnya? Ah udah, bantu sini untuk bersihin rumah. Belum Mbak, belum, kami belum selesai. Oh malah kabur. Sepertinya ini adalah waktu yang tepat. Aku akan merusak remnya agar dia kecelakaan. Mbak Agina, aku mau izin ke depan ya. Mau cari udara segar. Untuk kerjaannya, sebagian besar udah selesai. Tinggal beres-beres dikit aja. Ini yang mana ya mobilnya? Ah, pasti udah jelas dia bakal pakai yang mewah. Duh, cepat sebelum tangan. Sekarang tinggal nunggu hasilnya. Ya Mak, hari pertama kerja di sini, aku masih senang. Semoga bisa betah ya di sini. Alah, pasti kamu betah. Orang di sini fasilitasnya mewah dan juga gajinya banyak. Apalagi sering banget dikasih bonus. Udah lah, Ana, gak usah berpikiran seperti itu kamu. Marika, aku kangen banget sama kamu. Tapi semoga kamu tenang ya di sana. Cika, saya izin pergi dulu ya. Kalau butuh apa-apa, bilang saja ke saya. Mbak, kalian gimana? Tolong kesini sebentar. Hah? Dia gak mati? Gak mungkin. Rencana aku gak pernah gagal sebelumnya. Mas aja kamu Cika. Iya Non, kamu segera datang.
siapkan ya air buat saya mandi dan perlengkapannya. Saya sudah keras sekarang, secepatnya ya. Baik non, segera kami siapkan. Aku harus membuat rencana lagi agar membuat Cika merasakan akibatnya, karena rencanaku gagal sebelumnya. Mana, aku tinggal dulu ya untuk menyiapin peralatan untuk mandinya non Cika. Kamu di sini dulu untuk nyiapin airnya. Aku nanti kembali lagi kok. Waktu yang tepat, mumpung Mbak Akina pergi, aku akan melakukan sesuatu. Awas saja kamu Cika. Aku akan menambahkan kata ini sebagai permulaan dari rencanaku selanjutnya. Lihat aja. Ana, berikan racikan sampo pada saya. Aduh, kenapa ini? Kenapa makin ganteng? Apa aku salah memakai sampo? Aduh, kenapa ini? Kenapa badanku gatal-gatal? Apa aku salah pakai sampo? Terus sabun? Aduh, makin lama makin gatal. Ini badanku kenapa? Aku akan menambahkan ini ke makananmu. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Dia ngapain makananku? Apa dia berniat gak baik ya sama aku? Salah satu pembantu yang mama rekrut itu kok tingkahnya aneh. Pembantu yang mana nak? Mbak Maya? Mbak Amina? Atau yang lainnya? Itu Mbak Ana yang baru aja bekerja di sini. Mama nggak pernah rekrut ya yang namanya Mbak Ana. Kamu jangan aneh-aneh. Berarti yang ada di rumah pembantu yang direkrut mama. Apa dia? Mbak Amina, kemarin Mbak, saya butuh bantuan. Mbak, saya minta tolong ya buatin saya makanan. Buatin ramen ya kalau bahannya masih ada. Cepetan ya Mbak, saya lapar nih. Loh, bukannya tadi udah disiapin beberapa makanan sama pembantu yang lain. Kenapa malah minta ramen non? Oh, gak apa-apa kok Mbak, saya lagi pengen aja makan ramen hari ini. Wah Mbak, rasa ramenmu enak banget. Masih sama kayak yang dulu ya. Besok tolong buatin lagi ya. Hah? Dia mau makan itu? Awas saja kamu Cika. Aku akan balaskan dendamku padamu. Rencanaku yang kali ini gak boleh gagal. Aku pokoknya harus pakai cara yang kasar. Awas kamu. Sekarang kamu harus mati di tanganku. Non, saya permisi dulu ya, mau ngerjain pekerjaan yang lain. Ini adalah kesempatan yang tepat. Cika, aku sudah lama mengejarmu. Aku ingin kamu mati di tanganku. Tidak, jangan bunuh aku. Kenapa kamu dendam padaku? Hah? Kamu Anya? Apa ternyata kau memang benar Anya? Ternyata aku sudah ketahuan ya. Memang benar dugaanmu. Aku sudah lama dendam denganmu, Cika. Allah, tolong maafkan aku. Aku tidak bermaksud seperti itu ke kamu. Tolong ingat masa lalu yang dulu bersamaku. Kau suruh aku untuk mengingat masa lalu pahit itu bersamamu. Tidak usah basa-basi lagi. Aku akan membunuhmu. Tolong ingat lagi Anya.
Rambut kamu jelek banget sih dikunci dua seperti itu. Aku gak suka sama anak yang sok lucu seperti kamu. Iya enggak ya, aku tuh cantik, aku tuh lucu. Awas aja ya kamu bapak-bapak, kamu ngajak-ngajak aku. Kabur dari yang ngamuk. Kenapa cantik? Kok ada anak yang nangis? Dari mana ya asal suaranya? Apa anak itu yang nangis? Aku coba samperin aja. Halo, kamu kenapa? Aku habis diajak sama anak sekolahnya. Gak taunya aku gak cantik, kalau gak lucu, kalau dikuncir doang. Kamu bisa menjaga untuk menggantinya. Dia bilang gitu ke kamu. Itu udah termasuk jahat loh. Aku mau ke sana, mau kasih tahu ke dia biar nggak jahatin kamu lagi. Kamu tunggu di sini dulu ya, aku yang ke sana. Kamu apain temanku? Dia sampai nangis loh. Minta maaf nggak kamu sama dia? Kamu itu nggak boleh gitu sama temanku. Dia itu lucu, dia itu cantik. Nggak kayak yang kamu bilang. Mulutmu jahat banget sih sama dia. Awas aja ya kamu kalau nggak minta maaf. Ya udah, aku salah. Tapi aku minta maafnya lewat kamu aja ya. Aku malu kalau ketemu dia lagi nanti. Ayah, nanti bawain coklat sama makanan yang banyak ya buat temenku. Dia udah baik banget sama aku. Aku mau kasih dia hadiah karena udah baik banget sama aku. Cepet ya, aku nggak sabar buat nunggu lagi. Jangan lupa ya. Nanti kalau ada yang jahatin kamu lagi, bilang ke aku ya. Oh iya, BTW nama kamu siapa? Kalau aku, Anya. Siapa namamu? Oh, salam kenal Anya. Nama aku Cika. Makasih banget ya udah nolongin aku tadi. Mulai sekarang kita jadi sahabat ya. Kamu sahabatku, aku sahabatmu. Cika dan Anya forever. Sebagai awal persahabatan kita, aku mau kasih kamu sesuatu. Diterima ya. Ini juga sebagai tanda makasih karena kamu udah bantuin aku tadi. Terima kasih ya. Iya, aku juga mau dikasih hadiah. Iya, aku juga mau. Kenapa hanya dia yang dapat hadiah? Kenapa enggak aku? Wah, makasih ya Cika. Maaf aku gak bisa ngasih apa-apa ke kamu. Awas dia, aku rumput temannya. Aku juga pengen dapat hadiah. Selamat datang di rumahku. Semoga kamu betah ya. Walaupun rumahnya besar, tapi aku sering sendirian di sini. Wah, Cika, rumahmu mewah sekali. Rumahku gak ada apa-apanya dibanding ini. Seru pasti di rumahmu. Ayo kita main kerang-kerangan, habis itu main tenda-tendaan. Pasti seru. Aku udah lama gak main sama temanku. Wah, bawah tendanya empuk banget. Seru. Jadi pengen main jat-jatan di sini. Iyanya. Lihat Anya, aku cantik kan? Wah, iya cantik. Aku juga cantik kan Cika? Enggak, kamu gak cantik. Aku cantik juga ya. Yaudah, kita sama-sama cantik. Cika, kamu mau ngomong sama kamu. Penting, tapi cuma kamu aja ya. Anya gak usah diajak. Jadi sebenarnya Anya itu cuma manfaatin kamu aja tahu buat dapetin hadiah dari kamu. Karena dia tahu kamu kaya. Dia sebenarnya nggak mau temenan sama kamu, tapi terpaksa karena dikasih hadiah. Aku tahu sendiri kemarin dia bilang gitu ke aku. Semoga dengan bilang begitu dia nggak mau temenan lagi sama Anya ya Norika. Iya Bumi, semoga nggak mau. Ternyata Anya seperti itu. Aku baru tahu. Masa aja ya Anya, aku nggak mau temenan lagi sama kamu. Kamu manfaatin aku. Cika, ayo main lagi sama aku. Aku udah nunggu lo dari tadi. Nggak, aku udah nggak mau temenan lagi sama kamu. Ayo Norika Bumi. Cika, maafin aku. Aku salah. Maafin aku ya. Seharusnya aku gak senekat ini buat membalaskan dendamku. Walau sebenarnya sakit udah difitnah,
Tapi seharusnya aku bisa omongin ini baik-baik. Maafin aku ya. Maafin aku juga ya, aku dulu udah nuduh kamu. Pasukan, kepung dia. Ayo, segera. Anda ditangkap karena telah melakukan peneroran kepada mereka dan percobaan pembunuhan terhadap Cika. Anda tidak bisa mengelak. Kami sudah memiliki berbagai bukti tentang Anda. Saya sudah ketahuan ya. Gak apa-apa Pak, bawa saja saya ke pengadilan dan penjarakan saja saya. Memang itu salah saya. Saya akan mempertanggungjawabkan ini semua. Sementara, kamu di sini dulu ya. Besok baru ada pengumuman berapa lama kamu akan di penjara. Ya Allah, maafkan hamba. Saya menyesal sudah melakukan ini semua. Ampuni teman-teman hamba. Maafkan hamba ya Allah. Anya, maafin aku yang udah ngelaporin kamu ke polisi. Sebenarnya, aku sudah cerita dari video yang kurekam di rumah mereka waktu itu. Karena rambut panjangmu dan mata merahmu yang jelas terlihat. Dan ternyata dugaanku benar, itu kamu. Pokoknya pelakunya harus segera ditangkap. Ini bukti-bukti yang sudah saya bawa sudah valid pokoknya. Harus segera diproses. Dan satu lagi, jika saya menelpon Bapak, berarti Bapak harus siap sedia karena pasti saya mempunyai bukti lagi ke depannya. Mereka harus dapat keadilan, Pak. Teman saya nggak boleh seperti ini. Tolong bantu saya, Pak. Baik, ternyata setelah berbicara dengan pusat kepolisian di kota ini dan pengadilan setempat, telah ditetapkan bahwa Anya akan ditetapkan hukuman 1 tahun penjara karena salah satu faktornya di bawah umur. Jadi ini hanya efek jerah saja kepada dia agar lebih baik ke depannya. Ya, saya kurang setuju Pak kalau begitu. Kenapa hanya 1 tahun saja hukumannya? Sudah, jangan membantah. Pokoknya hukumannya segitu dari pusat. Saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Baik, kami menyampaikan bahwa untuk hukuman Anda, karena kasus Anda berat, tetapi Anda masih di bawah umur, maka dari pusat hanya ditetapkan 1 tahun penjara saja. Mau digunakan waktu ini untuk memperbaiki diri. Ya Allah, gimana masa depanku nantinya kalau aku sekarang telah di penjara seperti ini? Ya Allah, orang tua hamba pasti malu. Ya Allah, punya anak seperti hamba. Ya Allah. Nah, Cika, kamu ngapain kesini? Mulai sekarang aku mau jenguk kamu setiap hari di penjara ini untuk menebus kesalahanku yang dulu. Maafin aku ya, dulu udah begitu sama kamu. Sekarang aku pengen baik sama kamu. Pak Jiro, anak murid kelasannya ini bagaimana? Yang satu membunuh, yang satu membuli. Apa itu yang dicerminkan dari sekolah ini? Maka dari itu saya memberikan surat pengeluaran murid ini ke Anda dan berikan kepada mereka, karena mulai sekarang mereka sudah bukan murid sekolah ini lagi. Pak, apa mereka sudah tidak memiliki kesempatan lagi untuk bersekolah di sini? Masa depan mereka masih panjang, Pak. Tolong dipertimbangkan terlebih dahulu. Tidak ada kesempatan kedua. Sekolah kita bisa tercoreng nama baiknya karena ada mereka berdua. Mereka ini sudah viral di mana-mana. Saya sudah berpikir bulat bahwa mereka harus keluar dari sekolah ini mulai detik ini. Baik, Pak, saya akan beri surat ini kepada mereka sekarang juga. Oh Pak Jiro, ngapain Bapak kesini? Apakah ada hal yang penting yang Bapak akan sampaikan ke kami? Mohon maaf nak jika hanya saya di sini mau memberikan surat pengeluaran murid kepada kalian berdua karena kalian berdua terbukti membunuh dan membuli sesama teman kalian sendiri. Beberapa guru berunding mengenai hal ini dan jika kalian tidak dikeluarkan maka akan berpengaruh pada reputasi sekolah kita. Ini surat untuk kalian. Mohon bisa beriannya. Dan ini untuk Cika. Mohon untuk tak bahaya kalian berdua. Kenapa sampai berpengaruh ke sekolahku? Berarti masa depanku hancur, sehancur-hancurnya. Bapak permisi terlebih dahulu ya. Terima kasih atas waktunya. Lalu gimana masa depanku nantinya? Kalau sekarang aku mau sekolah, malah di penjara di sini.
tenang aja ya, kamu bisa ikut aku sekolah di Talent School. Aku sebenarnya udah antisipasi bahwa pasti hal ini akan terjadi. Ya jadinya aku bilang ke orang tuaku untuk pindah sekolah. Ya malah udah dikeluarin dulu. Kalau mau pindah bareng nanti sama aku. Aku juga bisa sekolah setelah keluar dari penjara. Kalau ada tawaran, aku terima saja lah. Jika aku mau sekolah sama kamu di sekolah itu, aku nggak tahu sekolah di mana lagi nantinya. Masih banyak yang mau aku karena kasusku sudah viral di mana-mana. Makasih jika kamu sekarang ada bersamaku di masa-masa yang susah dan sedih ini. Maafin aku juga hanya yang udah nyebabin ini terjadi. Sekarang nggak ada yang memisahkan kita sebagai sahabat. Aku berjanji nggak ada sahabat terindah selain kamu, Anya. Pokoknya kamu sahabat terbaikku. Makasih jika kamu juga sahabat terbaik. Akhirnya ya Anya, kamu bisa keluar dari penjara itu. Iya Cika, akhirnya. Semoga dengan aku yang telah di penjara bisa memberi pembelajaran untuk lebih baik ke depannya. Terima kasih sudah support aku selama ini ya. Iya Anya, selalu semangat ya. Cika, terima kasih atas kehadiranmu di hidupku. Karena kamu, aku dapat memperoleh pelajaran berharga di hidupku hingga aku dapat memperbaiki diri. Maafkan aku yang telah egois dan tega membunuh temanmu. Jika aku sayang sekali sama kamu. Maafkan aku Norika, Fumi, semoga kalian tenang ya di sana. Harapan terakhirku, semoga kamu tetap berada di sampingku, menjadi sahabat terbaik untuk selamanya. Perkenalkan saya Anya. Dan perkenalkan saya Cika. Kami pindahan dari SMA Sakura. Semoga teman-teman bisa menerima kami apa adanya ya. Terima kasih. Ini yang pembunuh itu kan? Iya kan? Iya, yang kasusnya viral di mana-mana itu. Si pembunuh sama penculik itu. Ya kita harus hati-hati. Ya, kalian benar. Itu kami. Apa kalian mau jadi korban selanjutnya? Kisah ini memberikanku sebuah pengertian bahwa setiap orang memiliki batas dirinya masing-masing. Kita seharusnya saling support sesama teman, bukan malah menjatuhkan satu sama lain. Setiap orang memiliki keberuntungannya masing-masing. Tidak perlu iri dengki, apalagi memfitnah untuk mendapatkan apa yang kau inginkan. Sebenarnya orang jahat adalah orang yang dulunya baik, tetapi mendapatkan perilaku yang buruk. Orang yang malah terlihat baik, tetapi berperilaku buruk di belakang kita. Manusia tidak ada yang sempurna. Di kehidupan yang singkat ini, kita lakukan hal yang bermanfaat, bukan malah sebaliknya.